Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Apakah Bapak Ibu atau saudara-saudara suka jalan kaki? Kalau pagi saya berusaha untuk jalan pagi di sekitar Pastori Sumber. Biasanya saya berjalan menyusuri jalan, kemudian ke arah barat. Kemudian di situ ada banyak sawah. Enak suasananya, sejuk. Ya, yang namanya jalan pagi itu merupakan salah satu olahraga yang murah meriah, menyehatkan. Tidak hanya fisik tetapi juga secara psikis. Ada banyak manfaatnya tentu saja. Yang pertama dapat meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kesehatan sendi, menurunkan tekanan darah, dan juga menurunkan berat badan. Dan tentu masih ada banyak manfaat yang lainnya. Bagian yang kita baca saat ini saya ambil dari kitab Lukas 24 ayat 13 sampai 16 juga menceritakan tentang perjalanan yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya. Saya akan membacakan demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, memang bagian yang kita baca ini menceritakan tentang Kleopas dan temannya yang memang bukan bagian dari 12 murid Yesus. Namun kematian Tuhan Yesus yang disalib itu membuat mereka sangat berduka. Dalam suasana duka mereka berjalan di sepanjang dari Yerusalem menuju ke Emmaus yang berjarak sekitar 7 mil atau 11 kilometer. Di sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus dan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi topik percakapan mereka dan sulit dimengerti. Di saat mereka bercakap-cakap dengan asiknya tentang kisah Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus membersamai perjalanan mereka. Sayang mereka tidak tahu bahwa yang membersamai mereka, yang bercakap-cakap dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Dan orang itu, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka percakapkan. Sayang mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Apakah karena waktu itu hari gelap? Atau karena mereka rabun ayan? Tentu bukan karena itu. Agaknya yang membuat mereka tidak bisa mengetahui bahwa yang membersamai perjalanan mereka adalah Tuhan Yesus karena hati mereka diliputi, dikuasai oleh duka yang dan kecewa yang begitu mendalam dengan kematian Tuhan Yesus, dan mereka menganggap Tuhan Yesus sudah mati, nggak ada harapan lagi, tak ada masa depan lagi. Masa depan itu suram karena mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Mereka merasa hati mereka suram. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seringkali juga digambarkan seperti sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Terkadang perjalanan yang kita tempuh itu terasa begitu menyenangkan, menyegarkan, menambah energi ketika hidup terasa aman, semua berjalan lancar, tidak ada persoalan yang berarti yang harus kita hadapi. Namun terkadang perjalanan hidup kita terasa berat ketika berbagai persoalan silih berganti harus kita hadapi.
bertubi-tubi menimpa kita, langkah kita rasanya gontai, kaki terasa berat. Tak jarang muncul pertanyaan, di manakah Tuhan dalam perjalanan hidup? Ibu bapak, saudara-saudara, dari firman Tuhan saat ini kita diingatkan ulang bahwa Allah adalah Allah yang hadir, Allah yang membersamai perjalanan hidup kita. Allah kita dalam diri Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam kesendirian, dalam duka, kegelisahan pun keraguan. Bukankah hal itu yang dinyatakan di awal kelahiran Tuhan Yesus ketika Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Penyertaan Allah juga nyata dalam hidup para murid dan Kleopas. Kalau Tuhan Yesus menyatakan penyertaannya di dalam perjalanan Kleopas, yakini Tuhan juga menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita kenali, mari kita rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita, apapun keadaannya, bersama dengan Tuhan, yang pasti menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah ketika Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami sampai pada titik ini. Berbagai pengalaman kami hadapi, peristiwa telah kami lalui. Pun hari-hari yang merentang di depan juga harus kami hadapi. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, bahkan mungkin situasi berat akan kami alami. Kami tidak tahu itu. Tapi yang kami tahu Tuhan, sebagaimana Kleopas Engkau sertai. Engkau juga akan menyertai perjalanan kami. Engkau akan membersamai langkah-langkah kami. Kiranya itu memberikan penghiburan, kekuatan dalam kami melanjutkan perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.